Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK 17 Parakan. Selamat mengikuti kegiatan MPLS sampai dengan selesai. Sebelum memasuki materi, kita saling mengingatkan untuk selalu menerapkan 5M. Yang pertama adalah memakai masker, dan yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Perkenalkan, saya Lina Rahmawati. Di sini saya guru bimbingan dan konseling yang kali ini akan membawakan materi MPLS dengan judul Stop Jauhi Narkoba. Di Jawa Tengah ada 9 BNN yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Yang pertama adalah di Kabupaten Kendal, Batang, Purbalingga, Cilacap, Temanggung, Banyumas, Tegal, Kabupaten Magelang, dan Kota Surakarta. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,77% atau 3.376.000.000 jiwa. Kerugian ekonomi akibat narkoba mencapai 77,4 triliun. Faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba adalah tekanan kerja yang berat, kemampuan sosial ekonomi, tekanan lingkungan, teman maupun lingkungan keluarga. Jenis yang paling banyak dipakai di Indonesia adalah sabu, ganja, ekstasi, dan obat G. Kategori penyalahgunaan narkoba berdasarkan pekerjaan yang menjadi tingkat teratas atau tingkat pertama adalah pekerja swasta dan pemerintah, mencapai 59,3%. Dan dalam posisi kedua yaitu pelajar mahasiswa, sekitar 23,71%. Yang selanjutnya di tingkat terendah atau yang ketiga adalah tidak bekerja atau rumah tangga. Yang selanjutnya adalah pengertian dari apa itu narkoba sendiri. Narkoba adalah zat atau obat dari alami, tanaman atau sintetis, bukan tanaman, yang dapat mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, dan persepsi perasaan dan perilaku. Di sini nanti akan menimbulkan ketergantungan atau gangguan kesadaran. Narkoba sendiri ada singkatan dari 3, yaitu nar, ko, dan ba. Nar sendiri artinya adalah narkotika. Yang selanjutnya ko atau psikotropika, dan BA atau bahan adiktif. Yang tergolong dalam narkotika adalah heroin, ganja, sabu, morfin, dan LSD. Selanjutnya yang termasuk dalam golongan psikotropika adalah pil koplo, BK, LL, Lexotan, Xanax, Calmet, Valium, obat penenang lainnya. Yang dalam kategori bahan adiktif adalah alkohol, solvent, lem, atau thinner, bensin, atau spiritus. Regulasi pencegahan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu Pasal 4 Butir B. Undang-Undang tentang narkotika bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Yang selanjutnya Pasal 7. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemakaian narkotika di luar indikasi medis tanpa petunjuk atau resep dari dokter secara teratur atau secara berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan disebut penyalahgunaan narkotika. Berikut adalah gambar tentang macam-macam narkotika atau jenis-jenis narkotika. Ini termasuk berbagai jenis ekstasi.
Narkoba jenis LSD atau CC4 dikemas secara menarik untuk menyasar anak-anak. Yang selanjutnya adalah tembakau gorila. Tembakau gorila kini memasuki daftar narkoba jenis baru. Kandungan tembakau cap gorila atau tembakau cap gorila inilah dimasukkan ke daftar narkoba jenis baru. Berikut adalah narkoba Blue Sapphire. Awas coklat ganja. Di sini ganja bisa dimasukkan ke dalam coklat atau berbentuk brownies. Pil yang marak di kalangan pelajar ada Heximer, pil Y Yarindu, trihexyphenidyl. Yang selanjutnya adalah PCC, paracetamol, kafein, karisoprodol. Penjelasan Badan POM RI tentang penyalahgunaan obat jenis PCC. Kasus ini telah ditangani oleh pihak kepolisian RI bersama Badan POM RI guna mengungkap pelaku peredaran obat tersebut serta jaringannya. Berikut adalah gambar-gambar yang sering kita jumpai di sekitar kita, seperti somadil dan sebagainya. Berikut adalah akibat penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, detak jantung meningkat drastis, cemas dan panik. Tak fokus, konsentrasi hilang. Kebingungan, disorientasi. Gangguan pencernaan, halusinasi, bicara kacau tak nyambung, serta mual dan muntah, mudah tersinggung, perasaan melayang, pusing, kepala nyeri, kejang-kejang, mati rasa di seluruh tubuh, hilang kesadaran atau pingsan atau bisa saja sampai meninggal. Berikut adalah gambar yang menggunakan narkoba. Regulasi tentang penindakan narkotika ada dalam pasal 127. Setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Untuk narkoba golongan 2 bagi diri sendiri pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan untuk narkoba golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Yang selanjutnya pasal 122 yang menjelaskan tentang setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Yang selanjutnya pasal 113. Dalam hal ini perbuatan memproduksi atau mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perilaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup. Narkoba monyet aja nggak mau. Regulasi pendayagunaan masyarakat tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal 104 menjelaskan bila masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prosedur narkotika. Yang selanjutnya pasal 105, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam prosedur narkotika.
Yang selanjutnya mengenai rehabilitasi. Untuk rehabilitasi silakan kalian melaporkan diri ke BNN. Nanti BNN akan memberikan rawat jalan, yaitu di RSUD Temanggung, RSU Gunung Sawo, Klinik Brastomoko, serta RSJ Dr. Surojo Magelang. Untuk rawat inap, kalian bisa di Balai Besar Rehabilitasi Birido Bogor, Balai Besar Badoka Makassar, dan Balai Besar Tanah Merah Samarinda, serta di Balai Besar Batam. Regulasi rehabilitasi ada mencakup 3 pasal. Yang pertama pasal 54, pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk pasal 55, yang pertama, orang tua dan wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis. Yang kedua, pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi. Yang selanjutnya, pasal 128 tentang pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua dan walinya, maka akan masuk dalam pasal 55 ayat 1, yaitu tidak dituntut pidana. Yang selanjutnya, pidana pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 2 yang sedang menjalani rehabilitasi, maka tidak dituntut pidana. Yang selanjutnya pasal 128, orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 1 yang sengaja tidak melapor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau didenda sebanyak 1 juta rupiah. Yang kedua, pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua, maka akan tidak dituntut pidana. Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 2 yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 kali masa perawatan dokter di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. Agar terhindar dari bahaya narkoba, maka kita harus mengikuti kegiatan yang positif, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah maupun di lingkungan sekitar, atau mengikuti kegiatan organisasi, olahraga, kesenian, dan sebagainya. Dari faktor keluarga, kita harus memberikan suasana harmonis, komunikasi, transparan atau keterbukaan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dari faktor lingkungan harus bisa memilih dan memilah teman yang baik dan teman yang tidak baik. Jika ingin hidup bahagia, jangan gunakan narkoba. Terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.